Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-19 sampai 24. Saya beri judul khotbah pada minggu pagi hari ini dengan menghakimi dengan benar. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Mengucap syukur oleh anugerah-Mu, kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami. Keselamatan, pengampunan dosa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Bapa surga, tiba saatnya kami akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh dibukakan pikiran dan hati kami untuk firman-Mu memperbarui hidup kami. Tuhan, berikan kami konsentrasi, ya tangkap yang baik, dan khususnya hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan mengurapi dan memampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 19 sampai 24. Ayat yang ke-19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Ayat 21. Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Ayat 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. 23. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan fokus membahas tentang menghakimi dengan adil atau dengan benar. Ya. Bahas kata aslinya, kata menghakimi ini adalah krino. Nah, krino ini memiliki arti menilai, membedakan, menghukum, atau menghakimi. Nah, dalam konteks tertentu, krino ini bisa bernuansa negatif ataupun positif. Dalam nuansa yang positif, krino bisa diartikan memisahkan antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, dari suatu opini melalui bukti-bukti dan pengujian. Krino atau menghakimi dalam nuansa positif itu berarti memisahkan. Memisahkan mana yang benar, mana yang salah, tetapi bukan dengan cara serampangan, melalui bukti-bukti dan pengujian. Nah, sebagai contoh, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa tidak seorang pun yang melakukan hukum Taurat itu, meskipun telah menerimanya. Mengatakan kepada orang-orang Yahudi ini. Buktinya adalah niat mereka untuk membunuh Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 42, Yesus juga memberikan penilaian kepada mereka bahwa di dalam hati mereka tidak mempunyai kasih akan Allah. Yesus tidak hanya menilai apa yang nampak, tapi menilai sampai ke dalam hati. Contoh lain, ketika pemuda kaya di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 23, di mana pemuda ini sejak masa mudanya menuruti segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Namun Yesus melihat ke dalam hati pemuda yang masih terikat dengan harta. Sehingga ketika Yesus memerintahkan untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, sikapnya apa? Responnya apa? Dia atau pemuda kaya ini
sangat sedih karena banyak hartanya. Tuhan melihat bukan hanya apa yang nampak. Ya, melihat apa yang nampak ini berarti juga melalui bukti-bukti. Tetapi juga Tuhan melihat ke dalam hati, menguji hati manusia. Nah, dalam nuansa negatif, krino bisa diartikan anggapan atau penilaian sepihak, ya, mencela, termasuk pula meminta keadilan. Nah, ini menghakimi dalam nuansa yang negatif atau arti yang negatif itu merupakan anggapan atau penilaian yang sepihak, hanya sepihak, tidak diuji dulu, tidak dipaparkan bukti-bukti dulu, tujuannya untuk mencela. Nah, orang-orang Yahudi menuduh Yesus meniadakan hari Sabat. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 8-16 Yesus menyembuhkan orang yang terbaring sakit selama 38 tahun pada hari Sabat. Dan itu dianggap melakukan pekerjaan di hari Sabat. Ini sebuah pelanggaran. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Jadi mereka menafsirkan, menguduskan hari Sabat ini tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, termasuk menolong orang, menyembuhkan orang. Dianggap oleh orang-orang Yahudi ini sebuah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Padahal orang-orang Yahudi sendiri juga melanggar hari Sabat ketika melakukan sunat. Nah ini, mereka menuduh, menghakimi Yesus, mencela Yesus secara sepihak karena melanggar, dianggap meniadakan hari Sabat karena menyembuhkan orang yang 38 tahun sakit pada hari Sabat. Sedangkan mereka sendiri melanggar hari Sabat ketika melakukan sunat. Sunat dalam tradisi Yahudi dilakukan ketika seorang bayi itu berusia 8 hari. Nah, ketika tiba hari ke-8 harus disunat. Nah, kalau usia hari ke-8 bayi itu jatuh pada hari Sabat, padahal tidak boleh melakukan pekerjaan, ya, tidak boleh melakukan sesuatu apapun. Tetapi mereka tetap melakukan sunat pada bayi itu di hari Sabat. Nah, jadi mereka melakukan sesuatu tuduhan kepada Yesus, tapi tidak memberlakukan kepada dirinya sendiri. Nah, ini upaya mencela, mencari kesalahan Yesus. Di mana bagi mereka, enggak apa-apa, saya mengikuti adat istiadat nenek moyang sunat di hari yang ke-8, usia yang ke-8. Padahal ini bagi kepentingan dirinya sendiri saja orang Yahudi tidak dianggap sebuah pelanggaran ketika menyunat pada hari Sabat. Tetapi Yesus yang melakukan penyembuhan orang bukan bagi dirinya sendiri pada hari Sabat, ya, melakukan penyembuhan di hari Sabat bukan bagi dirinya sendiri, dianggap sebuah pelanggaran. Nah, pemaknaan yang salah terhadap hari Sabat yang membuat orang-orang Yahudi menghakimi Yesus dengan salah. Berkaitan dengan larangan yang dilakukan pada hari Sabat, orang-orang Yahudi itu menghabiskan jam demi jam, kemudian dari generasi ke generasi untuk menafsirkan apa yang termasuk dalam pekerjaan. Melakukan sesuatu di hari Sabat itu apa saja yang termasuk di dalamnya itu. Nah, dari hal itu muncul banyaknya daftar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Nah, saya coba tampilkan beberapa, ya. Macam-macam larangan di hari Sabat dalam
kalangan Yahudi. Yang pertama itu larangan membawa beban dan mempersiapkan makanan. Nah, beban ini adalah apapun yang sama beratnya dengan 2 buah ara kering yang kurang lebih beratnya itu 50 gram. Itu ringan sekali. Tetapi mengangkat beban kurang lebih 50 gram itu dianggap itu beban. Itu pekerjaan. Itu sesuatu hal yang dilakukan. Nah, ini sebuah pelanggaran. 50 gram ini seperti susu yang cukup diteguk sekali tegukan, ya, sedikit sekali. Seperti madu yang cukup untuk diberikan pada luka, tinta yang cukup untuk menulis 2 huruf alfabet saja, dan seterusnya. Itu ukuran yang kecil, yang ringan, tetapi itu dianggap sebuah beban atau melakukan pekerjaan di hari Sabat. Itu pelanggaran. Nah, mereka menghabiskan banyak waktu untuk berdebat apakah seseorang itu boleh pada hari Sabat pakai rambut palsu, karena itu kan beban gitu ya. Gigi palsu, ini berapa gram itu gigi palsunya dia pakai. Kaki palsu. Mereka berdebat untuk hal-hal yang seperti ini, dan bahkan mengangkat anak saja itu diperdebatkan boleh atau tidak. Bahkan orang dianggap berdosa ketika membawa jarum di jubahnya pada hari Sabat. Padahal itu kan kecil sekali, ringan sekali, tapi mereka anggap itu sebuah beban atau sebuah pekerjaan yang dilakukan pada hari Sabat. Bros pada pakaian juga tidak boleh dipakai pada hari Sabat. Bahkan tidak boleh pakai sandal atau sepatu alas kaki yang menggunakan ada pakunya gitu ya. Biasanya kan ada ya sepatu atau sandal itu dipaku supaya kuat. Nah, itu enggak boleh. Karena semua itu dianggap membawa beban, sebuah pekerjaan, dan itu dilarang di hari Sabat. Yang kedua, larangan bepergian atau melakukan perjalanan jauh. Nah, perjalanan pada hari Sabat dibatasi pada 2000 hasta atau sama dengan 1000 yard. 1 yard itu 3 kaki atau kurang lebih 91,5 cm, tidak ada 1 meter. Nah, berarti jarak yang boleh ditempuh pada hari Sabat itu hanya sekitar 914 meter, tidak sampai 1 kilometer. Waduh, berarti kita ke gereja, ya, kalau rumahnya lebih dari 1 kilometer melanggar dong. Rumah saya jarak dari gereja 14-15 kilometer gitu. Wah, ini sudah lebih dari 1 kilometer. Nah, berarti melanggar dong, berdosa dong. Ya, mereka orang Yahudi memperdebatkan hal seperti ini. Hukum mengkuduskan hari Sabat. Ya, melihat hal-hal yang kasat mata saja. Yang ketiga, larangan mengobati atau menyembuhkan. Nah, ini. Makanya Yesus dihakimi oleh orang-orang Yahudi, dipersalahkan, dicela karena menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Waduh, dipersalahkan. Dalam kasus di mana nyawa ada dalam bahaya, boleh memang dilakukan penanganan, tetapi sejauh langkah-langkah yang bisa diambil hanya untuk mencegah kematian atau supaya jangan menjadi lebih buruk, bukan untuk tujuan menyembuhkan atau membuat lebih baik. Waduh, di orang sudah sekarat, hampir mati, hanya ditolong, boleh ditolong itu hanya untuk mencegah jangan semakin parah gitu ya, tetapi bukan untuk menyembuhkan. Wah, ini sudah kehilangan makna menguduskan hari Sabat ini mereka. Seorang ibu yang mau melahirkan boleh ditolong pada hari Sabat. Nah, tetapi ini jika ada orang yang tertimpa tembok, reruntuhan tembok itu boleh disingkirkan hanya sebagian saja, secukupnya untuk melihat orang yang tertimpa itu masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup, ya ditolong, tetapi bukan untuk disembuhkan, ya supaya mengurangi saja. Tetapi kalau sudah mati,
dibiarkan mayat itu sampai besoknya baru lewat dari hari Sabat baru dimakamkan. Nah, pada hari Sabat juga itu dilarang memperbaiki tulang yang patah. Aduh, itu kan udah sakitnya luar biasa, masih tidak diobati, tidak disembuhkan, tidak diperbaiki tulang yang patah, tetapi nunggu besoknya. Karena kalau menyembuhkan, memperbaiki dianggap melanggar hari Sabat, melakukan pekerjaan. Wah, ini. Kemudian larangan menulis. Wah, ini. Bolehnya menulis hanya 2 huruf alfabet saja dan hanya 1 jenis. Tidak boleh 1 huruf Romawi, kemudian huruf kedua itu abjad biasa ABC begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus 1 jenis alfabet tapi hanya 2 huruf. Dan yang sifatnya tidak permanen begitu. Jadi kalau tulisan itu 2 huruf itu permanen, itu dianggap melanggar hukum hari Sabat. Rumit sekali, berat sekali ini. Ya. Inilah hukum Taurat orang-orang Yahudi. Yang kelima, larangan menyalakan api atau lampu. Nah ini, sampai saat ini bagi orang-orang Yahudi yang ketat, mereka tidak memperbaiki lampu yang rusak, yang padam itu tidak diperbaiki ketika hari Sabat. Ya udah dibiarkan. Karena kalau mengganti lampu itu dianggap melanggar hari Sabat, melakukan pekerjaan. Tidak boleh menyalakan api atau lampu, menyalakan tombol lampu itu, saklar lampu itu sudah dianggap sebuah pekerjaan. Jadi kalau orang menyalakan api itu, orang Yahudi mau menyalakan api itu minta tolong atau menyuruh orang non Yahudi untuk melakukannya. Nah kalau orang-orang kaya yang maksudnya cukup uang, pakai lampu, fitting lampu yang pakai sensor. Jadi dia tidak perlu pencet saklar, ketika sore otomatis nyala. Nah itu. Ya tapi kalau nggak punya uang untuk melakukan itu gimana? Ya udah gelap-gelapan gitu. Ini hal yang larangan pada hari Sabat. Yang keenam, larangan membuat simpul. Mengikat atau membuat simpul pada hari Sabat adalah suatu pekerjaan. Orang yang melepas simpul itu saja juga dianggap bersalah, sama bersalahnya dengan yang membuat simpul. Simpul yang diperbolehkan hanya ketika bisa dilakukan hanya 1 tangan dan juga dilepas hanya dengan 1 tangan, itu diperbolehkan. Tetapi kalau harus menggunakan 2 tangan itu dilarang. Dan macam-macam larangan lainnya. Masih banyak sekali larangan-larangan pekerjaan, melakukan sesuatu pada hari Sabat. Bahkan bagi orang-orang Eseni atau kelompok orang Yahudi yang ketat gitu ya, bahkan melarang untuk buang air besar pada hari Sabat. Itu dianggap sebuah pekerjaan. Ini bagi kita sebuah hal yang apa benar sih esensi menguduskan hari Sabat itu seperti ini? Begitu. Pada kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, 4 Injil itu, terdapat banyak pertentangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi mengenai hukum hari Sabat. Yesus meluruskan pemaknaan hari Sabat yang salah. Praktek menguduskan hari Sabat pada kalangan orang Yahudi diluruskan oleh Yesus. Mereka hanya memaknai atau hanya berfokus pada diri sendiri sehingga kehilangan makna sesungguhnya di dalam menguduskan hari Sabat. Matius 12 ayat 1, 2, 7 dan 8. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Memetik bulir gandum itu sudah salah, melanggar hari Sabat bagi orang Yahudi. Apalagi memakannya.
memetik dan memakannya. Itu sudah melakukan sebuah pelanggaran kalau dari kacamata orang-orang Yahudi. Nah, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, Yesus berkata, menjawabnya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini Tuhan Yesus dicela karena murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Kemudian di Matius 12 ayat 9 dan 12, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ketika murid Yesus kelaparan, masa dibiarkan mereka kelaparan? Dengan belas kasihan Yesus mempersilahkan, petik bulir gandum itu dan makanlah. Ketika Yesus melihat ada orang yang lumpuh tangannya pada hari Sabat itu, Tuhan sembuhkan. Karena maknanya adalah bukan berfokus pada diri sendiri, tetapi berfokus kepada belas kasihan. Jadi Tuhan meluruskan pemaknaan hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun pada hari Sabat. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau menerima ini. Sabat sebenarnya bukanlah hanya sebatas tidak boleh melakukan pekerjaan ini dan itu. Tetapi lebih daripada itu, Sabat memiliki pengertian sangat dalam. Bagaimana manusia harusnya menghargai relasi dengan Tuhan, menikmati ibadah kepada Tuhan, memiliki belas kasihan kepada orang lain. Itulah makna Sabat sesungguhnya. Waktu khusus untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di dalam kitab Kolose dijelaskan bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan bahwa Sabat itu menunjuk kepada Kristus. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Sabat itu adalah Kristus. Jadi ketika menguduskan hari Sabat adalah kita fokus kepada Kristus. Ibadah kepada Kristus. Bukan sebatas tidak boleh melakukan ini dan itu. Bukan. Kristuslah Sabat yang sejati. Karena ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini yang orang-orang Yahudi tidak mau pahami. Mereka justru menghakimi Yesus ketika menyatakan belas kasihan kepada orang ketika hari Sabat. Dalam kehidupan sehari-hari masa kini, kalau kita berlakukan gitu ya, bagaimana jika dokter Kristen tidak praktek atau dokter jaga di IGD itu tidak praktek karena mau fokus untuk Tuhan pada hari Minggu? Bagaimana? Akan banyak orang yang tidak tertolong.
Bagaimana jika para hamba-hamba Tuhan tidak melayani jemaat karena mau fokus untuk Tuhan pada hari Minggu? Kalau seperti itu fokusnya hanya pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Ini standar yang berbeda. Bukan lagi tidak boleh melakukan ini dan itu bagi dirinya sendiri, melainkan melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Melayani orang itu kita lakukan untuk Tuhan. Dokter pada hari Minggu tetap praktek, dokter jaga melayani di IGD pada hari Minggu, itu dia lakukan untuk Tuhan. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api pada hari Minggu, itu dia lakukan untuk Tuhan. Itulah makna sesungguhnya. Tetapi ketika orang bekerja pada hari Minggu hanya untuk cari duit gitu, nah berarti bukan dia lakukan atas dasar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tetapi melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Wah, sayang banget nih kalau hari Minggu saya tidak bekerja, ini nanti time is money gitu. Hari Minggu tetap bekerja, tetapi bukan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu yang salah. Itu yang salah. Ini prinsipnya. Maaf. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi hindari sikap menghakimi yang tidak benar. Tuhan tidak melarang umatnya untuk menghakimi. Tidak. Untuk itu kita sebagai umat Tuhan perlu memahami prinsip firman Tuhan dalam hal menghakimi dengan benar. Karena pada umumnya kita sering mendengar jangan menghakimi gitu. Dalam nuansa yang negatif, yang diartikan mencela. Atau orang jangan menghakimi itu dalam artian suka mencari-cari kesalahan orang. Jelas bukan itu. Jelas Tuhan tidak kehendaki kalau seperti itu. Tuhan tidak menghendaki kita menilai atau menghakimi seseorang dengan maksud mencela, dengan maksud menjatuhkan. Tuhan tidak kehendaki itu. Seperti orang-orang Yahudi menghakimi Tuhan, tujuannya untuk apa? Mencobai Tuhan, untuk mencela Tuhan, mencari-cari kesalahan Tuhan. Menyembuhkan orang di hari Sabat dicela, dipersalahkan. Itu menghakimi yang negatif, bukan yang positif. Nah, kita akan memahami prinsip menghakimi dengan benar. Yang pertama, menilai dengan kasih. Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini tidak berbicara umat Tuhan tidak boleh menilai segala sesuatu ya, bukan. Tetapi penilaian kita harusnya penilaian yang adil, tidak egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Nah itu. Kecenderungan manusia dalam menilai seseorang itu selalu menggunakan ukuran yang lebih berat dibandingkan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri lebih fleksibel dan tidak menuntut, tetapi untuk menilai seseorang melakukan ukuran yang berat, menuntut gitu ya. Nah, jangan kita menilai seseorang menggunakan standar ganda, di mana menerapkan standar pada orang lain yang tidak kita terapkan pada diri kita sendiri. Itu standar ganda. Untuk hal yang sama, perbuatan yang sama, orang lain kita anggap sangat bersalah, pelanggaran, tapi bagi kita kalau kita melakukan hal yang sama, oh itu bukan pelanggaran. Itu standar yang ganda.
Jangan kita suka sekali bercandain orang, tetapi kita suka ketika orang bercandain kita. Kita suka membuli orang gitu kan. Tetapi ketika kita dibully, dibercanda, kita nggak terima. Itu standar ganda. Jangan kita suka menuntut orang menerima pendapat kita, tetapi kita tidak suka mendengar pendapat orang lain. Itu standar ganda. Prinsipnya adalah apa yang kita inginkan orang lain untuk lakukan kepada kita, lakukan juga kepada orang lain. Ya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini. Menilai dengan kasih. Yang kedua, prinsip menghakimi dengan benar. Nah, ini saya menggunakan kata menilai ya Bapak Ibu supaya kita memahami dalam arti yang positif, bukan menghakimi dalam artian yang negatif. Jadi saya pakai kata menilai, ya, sesuai dengan pengertian menghakimi itu. Yang positif itu menilai mana benar, mana salah, ya, dengan bukti-bukti dan juga pengujian. Nah, jadi saya pakai kata menilai. Yang kedua, menilai tanpa kemunafikan. Matius 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, ini model penilaian atas dasar kesombongan, yang menilai diri sendiri lebih baik dari orang lain, padahal kenyataannya tidak. Merasa orang lain itu lebih berdosa daripada dirinya. Kita tidak boleh cepat-cepat menilai orang lain berdasarkan apa yang kelihatan di luar, tapi tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Kita tidak boleh. Tapi kita boleh menilai seseorang itu harus ada buktinya. Harus ada fakta-fakta yang ada. Kita harus uji. Dan ketika kita menilai orang, supaya kita bisa menilai orang, nilai dulu diri kita sendiri. Nah, ini. Sebelum kita melihat orang, lihat dulu diri kita sendiri. Bercermin dulu. Bercermin dulu. Ada sesuatu enggak yang salah daripada diriku sebelum aku melihat orang lain? Jangan kita terlalu cepat menyalahkan orang lain. Periksalah diri sendiri dulu. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi mengabaikan kesalahan kita sendiri. Nah, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain sebenarnya sedang menutupi kesalahannya sendiri. Supaya dia tidak dicela, supaya dia tidak dikoreksi. Dia cari-cari kesalahan orang lain. Tujuannya untuk menutupi kesalahannya sendiri. Nah, Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Janganlah kita menyalahkan orang lain ketika kita sendiri melakukan. Tetapi nilailah diri kita sendiri, barulah kita bisa menilai seseorang itu dengan terang. Ya. Yang ketiga,
Prinsip menghakimi dengan benar. Yang ketiga, menilai jangan berdasarkan asumsi. 1 Timotius 5 ayat yang ke-19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ulangan 17 ayat 4 dan 5. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Nah, ini ketika ada tuduhan-tuduhan orang Israel yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari. Nah, jangan ketika mendengar sesuatu langsung bereaksi. Tetapi ini bagus sekali. Engkau harus memeriksanya baik-baik. Harus ada buktinya. Oh iya betul, orang-orang Israel ini. Orang ini menyembah berhala, maka ada hukumannya. Jangan berasumsi ketika kita belum tahu fakta sesungguhnya. Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya, sehingga perlu untuk dibuktikan. Nah, ini. Wah, ini ada gambar perempuan ini, mungkin pasangannya gitu. Wah, cemburu gitu. Wah, ini WA siapa ini kok dengan senyum-senyum. Wah, ini mau main dengan perempuan lain ya atau gimana ya. Wah. Nah, ini asumsi. Belum lihat chatnya, belum menanyakan dia WA siapa, SMS siapa, sudah berasumsi. Wah, kamu selingkuh ya ini ya. Ini sangat berbahaya ketika kita gunakan untuk menilai seseorang. Ada orang yang selalu berasumsi positif, menganggap orang lain itu baik tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, ini berbahaya. Orang itu bisa tertipu. Saya dulu memiliki kecenderungan begitu, mengasumsikan semua orang itu ya baik begitulah. Tidak ada lah masa orang jahat gitu, apalagi teman gitu, tidak ada. Tetapi waktu itu pasangan saya mengingatkan, loh, temanmu ini tuh membicarakan kamu begini-begini loh. Wah, masa tidak mungkin lah. Tidak, dia tuh baik begini. Loh, enggak, saya tuh dengar sendiri dari orang ini. Kalau temanmu itu ngomong gini-gini. Oh. Wah, saya masih berasumsi, wah enggak lah gitu. Sampai pada akhirnya iya betul, saya menemukan bukti atau fakta. Oh iya ya, ternyata asumsi saya salah begitu. Nah ini, jadi asumsi positif pun itu juga salah gitu ya. Kalau tidak dibuktikan dulu. Ada orang yang selalu berasumsi negatif, menganggap orang lain itu tidak bisa dipercaya semua. Orang itu tidak mudah percaya dengan siapapun gitu, tanpa mengetahui kebenarannya. Ini berbahaya, orang bisa jadi tidak nyaman gitu. Jadi asumsi positif itu tidak baik, asumsi negatif itu tidak baik. Ya, jadi asumsi itu tidak baik bagi kita di dalam menilai seseorang. Jangan menilai segala sesuatunya dengan berdasarkan asumsi. Itu belum ada buktinya. Kurangi asumsi, perbanyak konfirmasi. Jadi cari faktanya sebelum kita menilai sesuatu. Konfirmasi kalau apa ya benar kamu ngomong begini-begini ini. Apa yang benar sih dia melakukan ini? Cari tahu, konfirmasi. Kurangi asumsi. Perbanyak konfirmasi. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar,
dikatakan itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi orang berasumsi saja, menilai seseorang hanya berdasarkan asumsi, bukan mengkonfirmasi dahulu. Itu sebuah tindakan yang bodoh dan mencela dirinya sendiri. Jadi jangan kita menilai hanya berdasarkan asumsi. Yang keempat, prinsip menghakimi dengan benar. Yang keempat, menilai berdasarkan buahnya. Matius 7 ayat 18 sampai 20. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat ini berbicara tentang nabi-nabi palsu yang datang menyamar di tengah-tengah murid-murid Yesus. Dalam kitab Yeremia pernah ada nabi yang bernubuat palsu, padahal tidak punya wewenang. Dan pada akhirnya nubuatannya itu tidak terbukti. Namanya Sedekia bin Masea di dalam Yeremia 29 ayat 21. Nabi yang adalah juru bicara Allah, yang menyampaikan kehendak Tuhan kepada umatnya, bukan menyampaikan fahamnya sendiri, bukan berbicara mewakili dirinya sendiri, bukan. Itu nabi palsu. Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya untuk waspada kepada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran. Itu sudah pasti nabi palsu ketika ajarannya tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Jangan mudah terpukau dengan orang yang sepertinya mengajarkan hal-hal baik, tetapi pada dasarnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, humanisme. Tidak sedikit orang masa kini dipengaruhi oleh paham humanisme, di mana manusia itu ditempatkan sebagai fokus utama dalam berbagai aspek kehidupan. Humanisme menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan sifat-sifat manusiawi. Jadi tidak heran banyak orang yang mudah menerima faham ini dan sepakat dengan faham ini, terutama melihat kondisi dunia saat ini yang banyak sekali perlakuan terhadap manusia yang begitu semena-mena. Perang terjadi, kelaparan, penindasan, kriminalitas terjadi, sehingga orang banyak sekali tertarik dengan paham ini, humanisme. Paham humanisme ini dapat mengalihkan pandangan seseorang dari Tuhan kepada dirinya sendiri, karena fokusnya itu manusia. Mengalihkan pandangan dari anugerah Tuhan kepada usaha manusia. Dan lebih lagi, jadi paham humanisme ini membebaskan diri dari otoritas luar, termasuk otoritas Tuhan. Jadi faham ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan iman Kristen, di mana fokus manusia adalah Tuhan. Yang diutamakan adalah Tuhan. Yang dimuliakan adalah Tuhan. Otoritas kita adalah Tuhan. Segala pandangan manusia yang ada di dunia ini harus disorot oleh terang firman Tuhan. Banyak sekali paham-paham di era postmodern ini selain humanisme ada relativisme atas dasar toleransi gitu Wah, menganggap semua itu benar gitu. Mungkin ini dengan mudah diterima orang, tetapi prinsipnya ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kita sepakat. Dan ternyata tidak sedikit para hamba-hamba Tuhan yang terpengaruh oleh paham-paham ini.
Fokusnya pada manusia. Yang dimulakan hanyalah manusia. Fokusnya pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Jadi ketika kita melihat hamba Tuhan itu, lihat buahnya. Baru kita bisa menilai. Oh, hamba Tuhan ini benar. Oh, hamba Tuhan ini salah. Ini menyesatkan nih. Oh, ini benar nih. Ketika kita melihat buahnya, apa yang dia ajarkan? Bertentangan tidak dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak sekali faham-faham yang berkembang di dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini. Segala sesuatu pandangan manusia kita soroti, harus disorot oleh terang firman Tuhan. Maka kita tahu ini benar enggak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Menilai berdasarkan buahnya. Prinsip yang kelima di dalam menghakimi dengan benar adalah menilai dalam bingkai pertobatan. Yohanes 8 ayat 7, 10 dan 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, ini peristiwa di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menyatakan hukuman yang harus diterima perempuan itu adalah dilempari batu. Dan hukum Taurat itu dilempari batu sampai mati. Dirajam batu. Menurut mereka dengan seperti itu mereka melakukan suatu kebenaran menurut hukum Taurat. Tetapi Yesus hanya berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Tetapi nyatanya tidak ada yang melempar. Lalu mereka pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Tidak ada satupun yang melempari perempuan itu dengan batu. Artinya apa? Mereka semua pun berdosa di hadapan Tuhan. Kok mau menghakimi orang? Yesus tahu mereka yang menghakimi perempuan itu juga adalah orang-orang berdosa. Tetapi merasa diri orang benar dan hanya bisa menilai kesalahan orang lain kemudian menghakimi. Yesus bukan hanya menyatakan dosa, tidak cukup hanya menyatakan dosa, tetapi juga mengampuni orang yang mengaku dosa. Yesus mengampuni orang yang mengaku dosa. Tidak hanya sebatas menyatakan dosa, tetapi ketika orang itu mengaku dosanya, Tuhan mengampuni. Ini memberi pelajaran penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita mengetahui sesama kita melakukan kesalahan, jangan kita hanya bisanya menyalahkan, tetapi kita wajib untuk menolong sesama kita di dalam kasih untuk mengarahkan kepada pertobatan. Itu. Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Menilai dalam bingkai pertobatan. Ketika ada orang, teman kita melakukan pelanggaran, jatuh di dalam dosa, jangan kita salah-salahkan.
sudah jatuh ketimpa tangga, itu kita bimbing dia. Kita bimbing dia dengan kasih. Kita pimpin kepada pertobatan. Yuk, Tuhan akan mengampunimu kalau kamu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ajak berdoa, pimpin untuk kembali kepada Tuhan. Bukan hanya dicela, disalah-salahkan gitu. Nah, Tuhan tidak berkenan kalau seperti itu. Tuhan mau kita menilai dalam bingkai pertobatan. Sebagai umat Tuhan, kita perlu untuk menilai segala sesuatu dengan adil, dengan benar. Saya mereview lagi. Penilaian kita hendaknya dalam prinsip firman Tuhan. Yang pertama, menilai dengan kasih. Yang kedua, menilai tanpa kemunafikan. Yang ketiga, menilai jangan berdasarkan asumsi. Yang keempat, menilai berdasarkan buahnya. Dan yang kelima, menilai dalam bingkai pertobatan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu termaterai dalam hati setiap kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menilai segala sesuatu dengan adil, dengan benar, dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kami sudah pelajari pada pagi hari ini. Ajar kami memiliki hati yang bijaksana. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati di dalam kami menilai segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.